Assalamualaikum, selamat malam Mamis di rumah. Apa kabar? Hari ini seperti biasa, MPASI Bayi Sehat ada agenda live Instagram bersama dengan salah satu expert kita nih. Hari ini kita akan ngobrolin seputar mewaspadai anemia pada si kecil. Nah, kebetulan di Indonesia ini masih cukup tinggi gitu ya, anemia defisiensi besi terhadap bayi-bayi di Indonesia. Nah, malam hari ini akan kita bahas nih, sebenarnya bagaimana sih cara mencukupi kebutuhan zat besi pada bayi yang lagi MPASI. Karena sebenarnya kecukupan zat besi di Indonesia itu kecukupan zat besi pada bayi itu kan cukup tinggi ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas bersama dengan expert partner kita, bersama dengan Dr. Melisa, spesialis anak. Kita akan bahas seputar bagaimana mencukupi kebutuhan zat besi, bagaimana kemudian dari mana aja sih ngedapetinnya gitu ya. Kemudian berapa banyak jumlah kebutuhan zat besi yang dibutuhkan oleh anak-anak yang lagi MPASI gitu. Kemudian bagaimana caranya biar tercukupi gitu ya, menghindari anak-anak dari anemia gitu. Karena yang kita tahu ya, di Indonesia masih cukup tinggi nih bayi-bayi yang ngalami anemia defisiensi besi. Mungkin di sini ada nih ibu-ibu yang pernah ngalamin, coba deh boleh deh share di kolom komen. Mungkin ada si kecil yang sudah pernah ngalamin anemia defisiensi besi. Hari ini akan kita kupas lebih detail lagi ya. Tentu saja juga obrolannya pasti akan gak jauh-jauh tentang MPASI. Jadi mom di rumah yang babynya lagi MPASI, yang lagi persiapan MPASI atau bingung-bingung seputar MPASI, bahannya seperti apa, terus kemudian cara mencukupinya bagaimana, nutrisinya apa aja sih yang dibutuhkan. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol sama Dr. Melisa. Coba yang udah gabung dari mana aja kita absen dulu ya, sambil aku mau tulis dulu di kolom komen judul kita malam hari ini, biar nanti kalau ada yang join jadi udah tahu nih malam ini ngobrolin apa gitu ya. Silahkan tulis di kolom komen, mom yang sudah siap nonton ini dari kota mana aja nih, sambil aku tulis ya. Oke, aku akan pin dulu sebentar. Depok, Bandung, Jakarta, Makassar, Semarang, Bengkulu. Wow, ramai banget ya, kanan kiri semuanya ada. Kanan kiri, timur, selatan ya, barat, Cirebon, lagi prepare bayi 4,5 bulan. Hai, Lampung, Serpong, Tangerang, Depok, Jawa Barat, Sampit, Kalimantan Tengah, waduh jauh banget, Jakarta, Bogor, Cibinong, Purwakarta. Wah, lengkap banget ya. Malam hari ini udah siap ya? Kita hari ini akan ngobrol sama Dr. Melisa SPA. Mungkin kemarin ada yang sudah pernah ikut kelasnya gitu ya, atau pernah nonton juga Dr. Melisa live. Malam hari ini aku akan invite Dr. Melisa untuk bergabung bersama kita. Sebentar, akan aku add dulu ya Dr. Melisa. Oke, coba kita tunggu. Siapa tahu beliau sudah bergabung. Bengkulu, Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Wow, jauh-jauh banget ya. Bengkulu, Ambon, Samarinda, Kalimantan Timur, Pontianak, Brebes itu bawang merah Tegal, Brebes juga ya. Ikan asin, telur asin biasanya kalau oleh-olehnya nih dari Brebes. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Dinda. Selamat malam dokter. Sehat dokter? Syukur sehat. Mbak Dinda sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar dengan jelas Mbak Dinda? Kedengeran dokter, jelas banget insya Allah. Dokter masih praktek ini atau sudah di rumah? Enggak, udah di rumah. Udah beres tadi. Oke, dokter sebelumnya Mbak Dinda terima yang kasih masih di banyak. kantor nih kayaknya. Gimana? Mbak Dinda yang masih di kantor nih kayaknya. Enggak ya? Enggak, aku udah di rumah. Enggak. Oke, dokter terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih sama MPASI Bayi Sehat, Dok. Sama-sama. Ya, senang juga sih kita sharing-sharing. Terkadang kita juga
dapat masukan juga dari para bunda juga, kira-kira problem apa yang sebenarnya terjadi pada si kecil, yang Ya. terkadang ya masih membingungkan dan membuat tanda tanya juga sih buat si kecil. Ya, benar-benar dok. Apalagi yang saya tahu tema hari ini ya dok kan kita akan mewaspadai ini anemia pada si kecil khususnya untuk bayi-bayi yang lagi MPASI gitu. Yang saya tahu bahkan problemnya ini sekarang di Indonesia masih cukup tinggi ya dok ya, anak-anak yang terkena anemia ya dok ya. Ya, benar. Sebenarnya sih kalau dari kita laporan dari AAP, dari American Associated of Pediatrics, angka kejadian di seluruh dunia itu anemia itu masih tinggi sekali, masih Oke. 40%. Itu di seluruh dunia. Tapi Ya, itu untuk anemia pada umumnya, ya Mbak. Jadi oke. bukan Ya, cuma anemia karena kekurangan zat besi aja, ya. tapi anemia karena penyakit kronis, kemudian Oke. anemia karena malnutrisi, dan juga Mhm. anemia karena penyakit-penyakit yang lainnya, gitu. Nah, Mhm. cuman mungkin saya pernah sih ada ngeliat status gitu ya, anak Ya. kecil kok bisa anemia ya, gitu. Mhm. Ya, jadi kan selama ini kan kita Ya. pikirannya yang kurang darah itu Orang kita ya. betul. Ya, nah itu kenapa tuh dok? Biasanya dok. Nah, sebenarnya kalau anemia sendiri itu kita pada anak-anak itu harus hati-hati sebenarnya Mbak Jinda untuk Mhm. menginterpretasi. Jadi Ya. kenapa sebaiknya ketika kita memeriksakan ke laboratorium HB anak kita Ya. harus mengcross-check sendiri, mengcross-check hasilnya itu ke dokter spesialis anak. Kenapa? Oke. Karena nggak semua HB kurang pada anak-anak itu harus dilakukan transfusi gitu. Oke. Jadi jangan berpikiran kayak kita orang dewasa yang HB-nya rendah harus ditransfusi. Kalau Ya. pada anak-anak enggak gitu. Kenapa? Oke. Yang pertama sebenarnya ada namanya fase transien. Jadi Mhm. transien ini di mana memang ada sebuah masa transisi, ada Ya. HB dewasa atau HB adult itu Mhm. yang akan menggantikan HB fetus atau HB ketika masih di dalam kandungan. Nah, ketika ada Oke. fase peralihan itu jadi bentuknya kayak gini. Nah, ketika dia bentuknya kayak gini, Mbak Dinda, Hmm. dia akan Mhm. mencapai titik di mana dia HB-nya akan paling rendah. Ya. Tapi itu sebenarnya itu tuh Mhm. normal. Nggak usah Yes. diapa-apain, nggak usah Ya. bingung-bingung dikasih zat besi, Mhm. nggak usah Ya. bingung-bingung untuk transfusi. Karena itu Mhm. adalah masa peralihan dan juga masa Oke. kompensasi tubuh kita yang normal Mhm. Mhm. gitu. Nah, tapi makanya kalau kita mau, misalkan nih, dok saya ini takut nih, saya di kampung, mau cek HB anak saya, udah dengerin nih Mbak Dinda sama Ya. dokter gitu. Ya. Boleh-boleh aja, tapi biar nggak bingung, ngeceknya pada Mhm. usianya 6 bulan ke atas. Kenapa Oke. gitu? Karena rata-rata pada usia Mhm. range-nya itu 1 bulan sampai 6 bulan, ada beberapa Mhm. anak yang masa transisinya itu lebih panjang, bisa sampai Oke. 8 bulan. Itu yang tadi kayak saya bilang, jadi Mhm. HB-nya tuh turun, tapi itu turun Ya. nggak kenapa-kenapa, karena dia Mhm. ganti tipe HB dari tipe Oke. HBA ke HBF gitu. Oke. Nah, oke. Nah, Tadi dok, mungkin kita tarik mundur dulu sedikit ya dok. Tadi, nah yang tadi dokter bilang itu secara alami mungkin ya terjadi ada proses transisi itu biasanya di usia berapa sih dok? Kemudian apakah itu perlu dicegah atau biasa biar ibu-ibu tahu gitu ya kira-kira sebenarnya ini biasanya gejalanya apa sih dok kalau anemia gitu? Apalagi dokter bilang tadi silakan dicek kalau sudah 6 bulan gitu. Berarti kan terjadi sebelum fase MPASI nih dok gitu. Biasanya gejalanya apa atau gimana gitu dok? ya, kalau lihat dulu Mbak, ini bayinya Hmm. lahir prematur atau tidak prematur. Ya. Nah, kalau bayinya lahirnya prematur, Hmm. biasanya fase transisinya itu akan terjadi lebih lama, lebih panjang, dan karena disertai dengan ketidakmatangan dari fungsi sumsum tulang dan livernya. Jadi Oke. biasanya juga anak pada bayi prematur juga kekurangan zat besi. Kan kita sekarang udah agak Ya. umum ya untuk Ya. kekurangan zat besi. Nah, jadinya kalau pada bayi prematur kita akan meminimalisir turunnya HB itu dengan memberikan Hmm. suplemen zat besi sejak Hmm. usia 1 bulan. Ya. Tapi kalau bayinya lahirnya gede,
bayinya lahirnya itu cukup bulan, bayinya juga gede lebih dari 2,5 kilo atau bahkan 3 kilo. Nah, Mhm. itu biasanya kita akan kasih suplemen zat besi pada usia 4 bulan sampai 6 bulan. Oke. Kenapa? Karena kalau bayinya itu cukup bulan, kemudian kenaikan berat badannya juga oke, Mhm. itu biasanya penurunan HB itu tidak menyebabkan gejala apa-apa, bayinya Oke. pun juga tetap aktif seperti biasa. Jadi Mhm. biarkan saja asal peningkatan berat badannya masih sesuai. Ya, Tapi ketika mulai masuk 6 bulan, Mbak Dinda, ya, hati-hati. Namanya udah MPASI ya. Jadi ya, saat MPASI itu 6 bulan, tahu sendiri kan kebutuhan zat besi si kecil lagi tinggi-tingginya. Udah betul. mau guling-guling sana sini, udah Ya. mau belajar duduk, udah mau merangkak mundur kan. Mhm. Jadi Ya, stimulasi kita perlu zat besi untuk stimulasi otak si bayinya. betul. Kebutuhan lagi tinggi-tingginya, tapi di dalam ASI zat besinya Ya, lagi turun-turunnya. ya, Jadi jangan lupa MPASI-nya tuh harus kaya akan zat besi, ya betul. kan? Ya. Jadi gimana caranya? Jadi jangan lupa, Mhm. makanya sekarang ya pasti Mbak Dinda tahu kan, udah nggak ada Ya, lagi tuh menu tunggalnya. ya, Jadi pas betul. 6 bulan udah langsung jangan lupa itu Ya. protein hewaninya supaya Mhm. mengkompensasi zat besinya. Salah satu Mhm. tujuannya apa? Untuk mencegah anemia ini, Ya. gitu. Oke, Dok, berarti tadi sebenarnya anemia ini apakah hanya zat besi, Dok? Artinya secara teori atau ada yang lainnya gitu, Dok? Ada yang lainnya, ada yang Hmm. lainnya Mbak Dinda. Jadi tidak anemia tuh luas banget ya sebenarnya. Mhm. Jadi namanya penyakit darah itu sangat luas sekali. Jadi tidak bisa Ya. kita hanya melihat dari sebuah komponen HB, tapi Mhm. yang memang kalau kita mau menghubungkan dengan nutrisi, yang Ya. paling sering adalah pertama anemia kekurangan zat besi. Memang ini paling Oke. tinggi ya nomor satu. Ya. Nah, yang nomor dua apa? Anemia pada penyakit kronis, Mbak Dinda. Jadi, Mhm. kadang-kadang kita ini jangan lupa, negara kita ini masih angka kejadian penyakit tuberkulosisnya masih tinggi, TBC-nya. Oke. Kadang-kadang kita nggak ketahuan itu kena TBC. Ya. Tahu-taunya anaknya anemia, kita cek darah, berat Ya. badannya juga kurang, makannya banyak, nggak Mhm. bisa gemuk-gemuk. Nah, kalau Ya. anemia pada itu adalah karena dia anemia pada penyakit kronis dia. Jadi Oke. bisa karena dia nutrisi, bisa karena penyakit Ya. kronis, bisa kelainan sumsum tulang, Mhm. bisa juga kelainan darah kayak misalkan talasemi, kanker Mhm. darah leukemi. Jadi itu mah Mhm. penyakit yang berbeda Oke. ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan malnutrisi itu Mhm. memang paling sering adalah dua, kekurangan zat besi Mhm. sama pada penyakit kronis. Ada juga Mhm. sih kalau udah mulai malnutrisi, ada Ya. juga anemia karena kekurangan vitamin Mhm. B12. Ya. Nah, itu juga berhubungan dengan malnutrisi juga, Oke, gitu. Dok. Nah, tadi dokter juga sempat singgung bahwa memang kebutuhan zat besi itu kan pertama tidak ada terlalu banyak di ASI ya, Dok ya. Artinya kandungan ASI zat besinya akan sangat kurang gitu. Nah, padahal kebutuhan zat besi untuk usia 6 bulan setahu saya itu kan 11 miligram kalau nggak salah ya, Dok ya. Nah, apakah Benar-benar. itu memungkinkan gitu dok dengan porsi makan lambung bayi yang masih kecil dengan makanan-makanan dari MPASI dengan apa namanya dari makanan asli aja gitu dok entah itu dari Ya, hati ayamnya dari daging merahnya itu kira-kira cukup nggak ya dok sehari benar, untuk benar. 11 miligram gitu. Bayangin aja ya, itu kan 11 gram zat besi. Nah, itu tuh Ya, banyak banget loh, ya, Mbak ya betul. Dinda. 11 Ya, gram zat besi itu banyak loh. Itu ya, setara dengan kalau kita makan berapa gram daging ya Mbak Dinda? 200 gram kayaknya ya. ya. Kurang tahu saya dok. 200 gram daging loh itu kira-kiranya. Nah, jadi Waduh. kira-kiranya jadi bayi 6 Mhm. bulan itu harus bisa makan satu porsi stik orang dewasa itu kalau Ya, daging. Tapi, ya, jadi itu kan sekiranya nggak mungkin ya. ya, Nah, atau seandainya memang kalau dengan hati ayam emang lebih sedikit, tapi paling ya, tidak dia harus menghabiskan 3 sendok teh itu hati ayam. ya. Nah, jadinya mau nggak mau memang Mhm. sebaiknya itu ketika kita memulai MPASI, kita Mhm. juga bersama-sama dengan pemberian MPASI, kita juga memberikan suplemen besi juga, gitu. Oke. Ada juga pasien yang tanya tuh Mbak Dinda, Mhm. Ya.
Dok, berat badan anak saya tuh bagus gitu. Masih perlu nggak Ya, dikasih suplemen zat besi? Saya ya, juga minum kok, gitu. Saya juga minum kok. Vitamin tambah darah tuh saya rutin minum gitu. HB ya. saya juga bagus gitu. Saya takut anak Mhm. saya kelebihan. Nah, Ya, memang sih segala sesuatu yang kelebihan nggak bagus ya Mbak Dinda ya. ya, betul Kemudian dok. segala sesuatu yang kekurangan juga nggak bagus juga ya kan. Ya, betul. Nah, jadinya biasanya sih saya kalau menghadapi ibu-ibu yang misalkan agak galau, kalau memang mau Ya, lebih pastinya, ya dicek aja mhm. darahnya. Kita cek Ya, apa aja. Yang kita cek adalah kadar HB-nya, mhm. kemudian kita cek kadar zat besinya, kita cek Ya, kadar ferritinnya juga. Gitu. Kalau emang mhm. semuanya clear, oke, Ya, boleh coba ditunda suplemen zat besinya, tapi jangan lupa dikasih makanan yang kayak zat besi. 3 bulan lagi kita ulang lagi nanti cek mhm. darahnya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya ada gejala atau tidak ada gejala pemberian suplementasi itu direkomendasikan gitu ya dok ya, sebaiknya dikasih Iya, gitu dok. iya benar-benar, benar-benar. Sebaiknya sih Oke, dikasih memang. mhm. Nggak usah ada beberapa penelitian terbaru yang menyebutkan nggak usah takut sih, kelebihan zat besi itu tidak akan ditumpuk katanya di dalam tubuh. Jadi Oke, nggak usah khawatir katanya. Kalau memang kira-kira ada gejala, misalkan mhm. ini anak, contohnya ya Mbak Dinda, ini Ya, anak makan kok dilepeh mulu, ya, jangan-jangan dia udah ya, gejala awal dari kekurangan mhm. zat besi. Kenapa? Ya, Karena kalau gejala awal dari kekurangan zat besi itu, lidah-lidahnya ini dia jadi mati rasa. Dia tidak bisa oke, merasakan yang enak gitu. Jadi mhm. harus Mhm. dia zat besinya cukup, baru fili-fili di lidahnya ini bisa bekerja dengan Mhm. baik. Oh, oke. Nah, setahu saya juga kan tanda kekurangan zat besi ini kan salah satunya adalah GTM gitu ya dok ya, lemes, berat badan juga tidak naik. Nah ini sebenarnya drama-drama sehari-hari ibu-ibu nih dok gitu. Anak kadang nggak mau Benar. makan, berat badan nggak naik. Nah kemudian ibu-ibu kapan harus red flag mungkin ya, ketika anaknya nggak mau makan, ketika apa namanya berat badannya nggak naik, kapan perlu dikhawatirkan bahwa ini sebenarnya anemia defiensi besi gitu dokter? Ya, eh, sebenarnya kalau anak-anak GTM, nggak mau makan, kemudian drama, mereka pilih-pilih makanan, Ya, kembali lagi sih ya, eh, banyak sih penyebabnya ya Mbak Dinda ya, mungkin udah ya. disebutkan di narasumber sebelumnya, kalau penyebabnya bisa berbagai macam. Ya. Tapi kapan kita waspada anemia? Mhm. Kalau udah terjadi yang namanya weight faltering, ya. Jadi Oke. kalau itu berat badan udah mengalami weight faltering, udah Mhm. 3 bulan berturut-turut dia stagnan, berat badannya tidak Mhm. naik, nah saat itulah harus dikonsultasikan. Tapi Oke. kalau seandainya ini baru GTM kira-kira 1 atau 2 minggu, coba Mhm. evaluasi dulu, coba ubah Ya. menunya, coba diubah untuk lingkungan makannya. Mhm. Jangan-jangan hanya neofobia saja, gitu. Ya. Oke dok. Nah berarti tadi weight faltering nih dok ya, tadi sekalian weight faltering itu apa gitu dok? Mungkin biar ibu-ibu sekalian tahu nih dok. Weight faltering ini udah banyak, mungkin ibu-ibu juga udah familiar ya dengan ini namanya weight faltering. Mhm. Jadi kalau udah Bapak Presiden udah mencanangkan, udah santer nih 3 tahun, 4 tahun terakhir itu stunting. Jadi ibu-ibu Mhm. udah pada takut itu stunting sekarang waktu Ya. itu. Habis stunting muncullah gagal tumbuh. Ibu-ibu juga takut Ya. gagal tumbuh. Nah ternyata nggak berhasil juga tuh kita. Pakai Ya. stunting nggak berhasil, gagal tumbuh nggak berhasil. Kayaknya kita harus mendeteksi lebih awal lagi nih. Nggak bisa Mhm. kalau jadi guru-guru saya bilang itu nggak bisa ini kalau stunting baru datang ke kita itu nggak Ya. bisa, itu telat gitu katanya. Ya. Mhm. Itu udah telat Betul. gitu, kamu IQ-nya udah Ya. turun katanya. Jadi kalau Ya. stunting baru dibawa berobat, itu IQ-nya Mhm. itu akan turun. Paling sedikit tuh dia turun 10. Kalau Wah, IQ-nya sayang ya dok. 160, kalau IQ-nya 160 ya nggak apa-apa ya turun jadi Ya. 150. Tapi kalau IQ-nya udah 100,
IQ-nya udah 100 turun lah dia jadi 90. Jadi 10 itu Ya, juga besar gitu. sayang Nah, sekali. jadinya Ya. akhirnya sekarang kita deteksi dininya lebih awal lagi. Nah, Mhm. gimana cara deteksi dininya lebih awal lagi adalah dengan weight faltering. Jadi kita Mhm. mengharapkan jangan Mhm. sampai terjadi stunting baru ke kita. Jangan sampai Mhm. udah gagal tumbuh atau udah berat badannya menyimpang 2 garis baru datang ke Ya, kita. Jadi begitu weight faltering. Weight ya, faltering itu adalah peningkatan berat badan yang tidak sesuai dengan grafiknya. Nah, ya, jadi kalau ibu-ibu kan sekarang udah punya banyak aplikasi di HP, ya, harusnya berat badan anaknya itu naik sesuai dengan grafiknya di situ. ya, Nah, ketika berat badan anaknya 2 kali berturut-turut atau bahkan 3 kali berturut-turut udah nggak sesuai garis, udah ya. sampai di bawah garis, nah berarti itu tandanya harus segera dibawa konsultasi ke kita. Mhm. Oke. Gitu. Jadi jangankan stuck ya dok ya, naik tapi tidak adekuat aja sebenarnya sudah masalah gitu ya dok ya. Warning, ya gitu. Mhm. Karena kita Oke. mengharapkan berat badan itu kan ada garisnya tuh ya Kak, ada garis merah, Ya, ada garis hitam, ada garis hijau. Nggak ya, usah lah kita semua di garis hijau, karena masing-masing nggak usah. orang genetiknya berbeda-beda, ya Kak. Ya, Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang rata-rata. ya. Kita nggak mungkin menyamakan semuanya, tapi paling Mhm. tidak dari saat lahir Mhm. sampai anak itu usia 2 tahun, dia tuh bergerak sesuai dengan Ya, grafiknya aja, itu udah cukup ya, bagus ya, ya. gitu. Berarti poinnya harus naik kurvanya gitu ya dok. Nggak perlu Iya, 8 bulan harus seragam gitu. Beratnya kan nggak mungkin iya, juga ya dok. harus Naik seragam kurvanya. linier dia. Iya, Ya, benar Mbak Dinda. itulah kenapa penting banget untuk ngisi buku KIA ya dok ya. Iya Jangan sampai benar, kosong. benar. Itu sebenarnya dari zaman dulu ya, dari zaman Ya, kita kecil, buku KIA itu begitu penting ya kan. ya. Apalagi sekarang DKI Jakarta itu bagian bayi prematur, udah ada Mhm. juga loh buku KIA khusus untuk bayi Oke. prematur. Kenapa? Hmm. Karena kita ingin meningkatkan juga kualitas hidup pada bayi-bayi prematur. Jadi terkadang bayi prematur tetap tidak harus ada masa tumbuh kejarnya ya dalam Ya. 2 tahun pertama. Nah, jadi terkadang Mhm. mereka karena kecil, orang tuanya udah capek, jadi kecil terus dia. Ya, ya dok, betul Gitu. dok. Nah, kadang nih dok, ada juga nih ibu-ibu yang sebenarnya mungkin beliau resah ya, banyak sih ibu-ibu yang resah. Anak saya berat badannya nggak naik, naik hanya 100 gram, 100 gram aja udah segala cara dicoba gitu ya. Tapi anak Benar-benar. saya aktif gitu dok. Jadi kunci akhirnya Benar. tapi anak saya aktif. Nah ini sebenarnya gimana nih? Boleh nggak nih Benar-benar. dokter? Itu emang banyak banget itu kayak gitu. Jadi uh, ini anak saya kecil sih, ya gitu. Ya, Ya anak saya kecil, tapi ini pinter kok dok, udah bisa ya. lancar ngomongnya, lincah banget Mhm. dok. Anak tetangganya belum bisa jalan gitu. Anak tetangganya belum Ya. bisa jalan dok. Ini anak saya udah bisa jalan gitu, udah bisa jalan, udah lincah, udah pinter ngomong dok gitu. Tapi Ya. kecil. Nah, Mhm. kembali lagi sebenarnya komplikasi dari malnutrisi atau komplikasi dari Mhm. anemia kekurangan zat besi, komplikasi dari malnutrisi, komplikasi dari stunting, komplikasi dari Mhm. kekurangan gizi ini bukan sekarang Mbak Dinda. Ya. Kapan? Nanti pada saat usia mereka prasekolah, pada saat usia sekolah. Jadi ini Mhm. komplikasinya bukanlah jangka pendek, tapi Ya, sebenarnya komplikasi jangka panjang. betul. Jadi sekarang sih mungkin masih bisa enjoy, kelihatannya dia Ya. baik-baik saja. Tapi nanti Mhm. ketika dia udah mulai sekolah, udah 7 tahun ke atas, mulai kelihatan. Ya, Teman-temannya ketika kan pelajaran anak SD sekarang bukan hal yang ya, gampang ya Mbak Dinda ya. betul, Jadi betul, betul, dok. teman-temannya teman-temannya udah bisa Ya, lancar baca, lancar ngaji, tambah-tambahan juga iya. Ini anak saya diajarin setiap hari nggak bisa-bisa, besok lupa. Nah, pada saat itu kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau mhm. dilesin tiap hari, mau Ya, dilesin sampai malam juga nggak akan bisa. Kenapa? ya, Karena pertumbuhan otak itu 85% pada dua mhm. tahun pertama. Ya, Jadi 2 tahun pertama itu emang harus mengejar betul. nutrisi dan stimulasi. Nutrisi Ya, aja nggak bisa.
Jadi ada pasien Mhm. saya berat badannya bagus banget. Full Ya, ASI, anaknya juga bagus di atas rata-rata. Nah, tapi ya. ketika saatnya harus ngomong, masih belum bisa Mhm. ngomong. Terus bertanyalah ke saya, ini dari segi nutrisi oke dok, zat besi Ya. oke, vitamin semuanya oke, vitamin D oke. Kok anak saya Mhm. terlambat ya? Jangan lupa harus stimulasi. Jadi Ya, anaknya bukan cuman orang tua kadang kita sibuk, tapi distimulasi. Otak ini harus distimulasi. Diajak betul. bermain, diajak lari sana, lari Benar. sini. Permainan paling gampang Betul. sebenarnya permainan hide and seek atau cuman Ya, ciluk saja itu menstimulasi pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ya oke banget ya. ya, Ciluk itu membuat perasaan happy dan menstimulasi ya, otak banget gitu. ya. Jadi permainan dan interaksi itu juga untuk penting sekali untuk Mhm. stimulasi otak gitu. Jadi Mhm. multifaktor sebenarnya Mbak. Ya Yes, mungkin betul beda dok. ya kan ya Mbak Dinda ya. Zaman kita dulu Ya, mah biasa benar. aja. Betul dok. Tapi kan pelajaran sekolah kita mah Ya, pelajaran anak SD sekarang sama kayak pelajaran anak ya, SMP kita dulu ya. betul. Nah, Betul, betul jadinya dok. Iya benar-benar dok. Mungkin kalau sekarang kita bilang, tapi nyatanya saya pinter walaupun dulu mungkin kita belum kenal ADB ini. Tapi kalau misalkan ternyata dulu benar, kita pertumbuhannya optimal, mungkin sekarang kita jauh lebih pinter ya dok sebenarnya ya. iya benar, benar. Makanya ini kita gabungkan kenapa? Ya Ya, karena kita supaya lebih cerdas ya Bu ya. ya, Ya Mbak betul. Dida ya. Nah, kenapa sih ya? Mungkin harapannya orang Indonesia ini cerdas sih. Jadi kita harusnya Ya, bisa jadi penemu Apple, ya. ya, Kita jadi bisa penemu betul, microchip itu harusnya kita bisa. betul, Kenapa betul, betul. setelah dari penelitian, kenapa kalau kita ketinggalan, ternyata kita Hmm. makannya banyakkan karbo daripada banyakkan proteinnya ya. Iya betul. Bahkan ada dok apa namanya penelitiannya bahwa masyarakat di Indonesia itu makan daging sapi itu hanya 2 kilo dalam 1 tahun Iya dok. Ada benar, itu benar. penelitiannya. Gak doyan, Ya, ya kan? ya, Jadi kebayang sekarang kita bisa ya, memahami orang ya, Eropa, orang sana itu makannya ya, setiap hari stick, 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 stick ya. Jadi ya, daging aja. Kalau nggak stick, betul, mereka ada meatball, ya kan? ya, Mereka makan betul, pizza pun toppingnya adalah daging. Di mana-mana ketemunya ya, daging. Sedangkan betul, kita cuma hari raya doang ketemunya dagingnya. betul. Setiap hari nasi sama sambal aja ya dok. Iya bener nasi sambal kerupuk itu paling enak sebenarnya. Iya, Jadi ternyata kita kebalik, ya kita emang berat badan oke, tapi ternyata isinya ya. karbohidrat doang gitu. Sedangkan kalau Oke dokter. Orang Jepang makan juga nasinya nggak terlalu Ya, banyak, ya, tapi ya proteinnya dia banyak ya gitu. ya. Oke dokter. Nah ini kembali ke anemia lagi nih dokter. Jadi sebenarnya Nah, ketika sudah terjadi nih ya anemia defisiensi besi atau kita hindari lah jangan sampai kena ADB gitu. Nanti efek jangka panjangnya itu seperti apa nih dok? Tadi mungkin selain apa kecerdasan gitu ya, kepinteran tadi itu, apakah ada efek jangka panjang lain dokter? ya, sebenarnya ketika kita udah mengalami, kita nggak ketahuan nih, misalkan ini anak Hmm. anemia ya, ternyata Ya, kita baru ketahuan di kemudian hari bahwa dia anemia. ya. Pertama, kalau tadi kita berbicara efek jangka panjangnya adalah dia Hmm. secara kognitif atau secara Ya. perkembangan otak. Itu udah Hmm. pasti dia akan terganggu dari perkembangan otaknya. Karena Ya. udah pasti ada sel-sel neuron yang tidak bisa bekerja dengan Hmm. optimal karena dia kekurangan zat Ya. besi. Nah, kemudian yang kedua, anemia kekurangan zat besi juga dia akan menimbulkan gejala dia papila-papila lidahnya ini pada dia atrofi atau mengecil Hmm. sehingga tidak bisa bekerja dengan optimal. Akhirnya Oke. nafsu makan pun berkurang, akhirnya berat badan pun Hmm. berkurang, jadinya mengakibatkan ya otomatis tubuh akan kekurangan nutrisi yang lainnya, Ya. kekurangan makronutrien dan kekurangan mikronutrien. Akibatnya Hmm. ya kita jadi pendek, kemudian Hmm. kita juga jadi badannya kecil. Ya. Selain itu, kelainan-kelainan yang bisa kita dapatkan, zat besi kalau terus-terusan seperti itu akan mengakibatkan kita gampang terkena infeksi, Mbak Dinda.
Jadi kita Oke. gampang banget sakit, ya gampang sakit. Mm. Misalnya kita kerja, ada teman yang sakit, cepet banget ketularan. Itu sampai gede ya Kemudian dok berarti ya? Kayak gitu ya? kalau nggak ketahuan, iya sampai gede. Kadang-kadang sekarang itu udah mulai banyak yang ketahuan itu di usia SMA. Oh, Oh, jadi ketika SMA, kok mamahnya ngelihat anak ini udah mulai haid, tapi kok pucet, ya. pucet, pucet, ternyata dicek HB-nya 6. Dan Oke. ternyata dia udah kronis itu anemianya. Mhm. Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang juga makan daging. Ya, kembali lagi lah, Ya. makan daging orang Indonesia ini susah ya. Iya. Nah, gitu. Jadi, selain kekurangan konsentrasi, juga memang mengakibatkan dampak jangka panjangnya adalah kita gampang terkena infeksi. Tapi, utamanya adalah kenapa kita meningkatkan awareness orang-orang terhadap anemia kekurangan zat besi ini adalah kita mau menyadarkan bahwa itu penting banget buat kecerdasan, gitu. Karena kembali lagi ke tujuan kita, kita bukan hanya sekarang untuk menciptakan generasi yang berat badannya bagus, tapi kita mau kualitasnya pun juga bagus gitu. Jadi kita Betul. memang dengan harapan generasi kita memang lebih cerdas ya. Ya, betul dokter. Dokter nggak kerasa udah setengah jam nih, mungkin kita akan mulai untuk baca-baca pertanyaan di kolom komen kali ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, aku akan pilih mungkin yang bisa mewakili eh, ibu-ibu lainnya. Nah, nih dok, mungkin balik lagi nih dok ke usia bayi gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan dok bagaimana cara mengetahui bahwa si kecil anemia. Mungkin tanda-tanda awalnya nih apa aja tadi dok? Mungkin bisa dijelaskan lagi dokter. Oke, kalau memang tanda tanda yang gampang ya jelas bayi tampak pucat ya. Jadi ketika bayi tampak pucat, memang kita akan curiga ke arah anemia. Tapi memang Mhm. tidak gampang mengenali bayi itu pucat ya, karena kadang Ya, terpengaruh dengan warna kulit juga. Nah, ya. karena itu perlu kita screening dulu nih, lihat dulu bayinya umur berapa. Mhm. Kalau bayinya usia 0 sampai 6 bulan, kita Mhm. gampangnya adalah melihat dari kenaikan berat badan setiap bulannya. Jadi Ya. kenaikan berat badannya berapa, tercapai nggak targetnya. Kalau usia 0 sampai 3, berarti kan harus naik kurang lebih 800 sampai 1 kilo. Kalau sampai gitu Mhm. dari 4 bulan sampai ke 6 bulan, kurang lebih dia Mhm. 600 sampai 800. Jadi Mhm. kalau tercapai, ya udah enggak. Tapi kalau kira-kira tidak tercapai, coba dievaluasi dan di screening. Kalau lebih dari 6 bulan, gejalanya apa aja? Mhm. Gejalanya yang pertama bisa jadi dia mulai mogok makan, GTM, tidak nafsu Ya. makan, berat badan yang tidak naik Mhm. secara kuat, kemudian kuku Mhm. ya, betul kuku-kukunya, tuh Ya. kukunya dia juga mengalami Sendok. atrofi ya, kukunya kuku Ya. sendok. Kemudian dia juga lidahnya yang tadi saya bilang, lidahnya juga mengalami Mhm. atrofi. Jadi ya harus Mhm. dilihat dulu sih memang gejala yang nyata Mhm. apa ya. Ya. Tapi mengenali gejala itu nggak gampang juga sih sebenarnya Mbak Dinda ya, karena Ya. eh, kalau kita bilang sebenarnya dari yang kita dapatkan untuk kejadian anemia kekurangan zat besi itu Mhm. rata-rata itu tidak sengaja kita temukan ketika pengecekan darah. Jadi Oke. ya memang gold standarnya adalah kita cek HB-nya ya, Ya. itu kita baru tahu. Oke dokter. Gitu. Kemarin ada ibu-ibu juga dok yang cerita anaknya waktu kena ADB itu awal-awalnya dia makanin tembok dokter, makanin tembok Ya, gitu. Itu karena apa ya dok ya? Apa karena itu lidahnya juga tak berasa tadi itu ya? ya, Atau apa itu dok? juga salah satu gejalanya. Namanya itu pika. Mhm. Ya, jadi itu namanya pika. Jadi dia udah mulai makan-makan yang ekstrim. Contohnya dia makan mainannya dia, makan Oke. misalkan makan logam, Mhm. makan karet. Jadi itu adalah namanya pika. Jadi itu juga salah satu gejala dari anemia zat besi dia. Oh, jadi sebenarnya yang dirasa apa ya dok? Kok bisa muncul pika itu dok biasanya? Karena dia udah sangat kronis artinya itu biasanya. Jadi dia udah kronis untuk kekurangan zat besinya. Jadi dia Mhm. tidak bisa merasakan sensasi apa-apa di lidahnya. Jadi dia Hmm. cenderung untuk memakan makanan yang bukan makanan sebenarnya dia. Oh, oke dok. Berarti kalau ada ibu-ibu dok mau mengkonsumsi suplementasi zat besi untuk anaknya, apakah itu harus ada resep dokter juga dok atau beli aja di apotek?
minta dengan apoteker gitu dok? Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja kalau membeli sendiri ya. Tapi Ya. sebaiknya sih berkonsultasi dulu, misalkan biasanya di posyandu ketika umur 6 bulan, minta aja Ya. untuk resep suplemen zat besi. Tapi kalau Mhm. mau membeli sendiri juga nggak apa-apa. Boleh sih, Ya. saya udah ngeliat beberapa ibu-ibu di grup, mereka otomatis ya, Mhm. karena kadang ada DSA-nya yang tidak meresepkan, karena Mhm. mereka khawatir, mereka otomatis membeli sendiri juga nggak Oke. apa-apa. Boleh aja. Berarti bisa dibeli tanpa resep dokter gitu ya dok ya? Bisa, bisa. Oke, cuman Bisa. mungkin dosisnya ada perhitungannya seharusnya ya dok ya, berdasarkan berat badan ya dok ya? Harusnya sih ya ya, kalau dia Mhm. memang kita tidak ada anemia, hanya untuk dosis Ya. pencegahan, dosisnya sih harusnya dia hanya 2 sampai 4 miligram per kilogram berat badan. Tapi Oke. kalau untuk tapi kalau memang dia udah dibilang anemia dan Mhm. harus mendapatkan dosis yang lebih besar atau dosis terapi, ya berarti Ya. dosisnya lebih besar, dia antara 4 Oke. sampai 6 miligram per kilogram berat badan. Oke dok. Dan itu mengkonsumsinya itu berapa lama nanti itu dokter? Kalau untuk yang dosis pencegahan, kita harus Mhm. memberikannya sampai umur 2 tahun. Oke, Tapi setiap hari kalau berarti ya yang dok? ya setiap hari Mhm. sampai umur 2 tahun. Ya. Selepas 2 tahun, memang tidak perlu setiap hari lagi. Ya. Boleh dia hanya seminggu 3 kali juga boleh. Mhm. Tapi kalau seandainya dosisnya itu yang diberikan adalah dosis terapi, Ya. dia sudah mengalami Udah anemia karena khusus ya. kekurangan zat besi, dia harus dievaluasi 3 bulan setelah Ya. dia memulai terapinya. Kenapa? Mhm. Karena kalau udah normal, kita harus menurunkan untuk dosis zat besinya itu. Oke, baik dokter. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya dok ya. Dokter, apakah anak stunting ada hubungannya dok dengan anak yang mengidap anemia? Kalau kita bilang, berarti gini bahasanya. Ya. Anemia atau lebih spesifik kita bilang anemia kekurangan zat besi itu adalah salah satu penyebab stunting. Oke. Nah, jadi bisa jadi anak itu stunting. Stunting itu artinya tinggi badannya itu udah di bawah rata-rata anak seumurannya. Ya. Nah, dan penyebabnya harus kita pastikan adalah karena faktor nutrisi, bukan Ya. karena faktor hormonal. Nah, Mhm. kalau memang seperti itu, nah kita emang harus evaluasi nutrisinya. Salah Oke. satunya yang paling sering yang menyebabkan dia stunting adalah salah Mhm. satunya yang saya bilang adalah karena Ya. kekurangan dari zat besi itu. Gitu. Oke. Salah satunya ya dok ya. Kemungkinan besar sih iya ya dok, berarti ya kalau stunting ya dok ya. Iya, kemungkinan besar sih biasanya juga anemia. Tapi ada juga yang enggak sih ya Mbak ya. Ada juga Oke. saya punya pasien kemarin gizi buruk padahal anaknya udah umur 3 tahun, berat badannya 6 Mhm. kilo ya. Tapi ternyata setelah saya cek HB-nya 13. Ya Oke. artinya karena ternyata ibunya masih selalu memberikan MPASI-nya tuh yang fortifikasi. Jadi zat Oh, gizinya oke. cukup tinggi kayaknya. Tapi sayangnya dia Mhm. tidak bisa naik tekstur. Jadi untuk Mhm. kebutuhan kalorinya itu tidak bisa terpenuhi Ya. dengan baik gitu. Oke dokter. Tekstur juga penting berarti ya dok ya untuk kecukupan nutrisinya ya dok ya. Iya, benar banget. Oke, dokter Mom Ana Uhibuka. Tadi dokter sempat menyinggung nih garis nggak perlu garis hijau gitu, tidak harus garis hijau gitu ya dok ya. Pertanyaannya berarti Ya, garis kuning pun nggak apa-apa ya dok nih Mom Ana dok. lihat dulu kalau dia start lahirnya dia di garis kuning dan Ya. memang dia selalu selama ini on the track-nya garis kuning ya nggak kenapa-kenapa. Ya artinya Oke. memang perawakannya dia begitu. Mhm. Beda ceritanya kalau dia dulu waktu kecil dia garisnya hijau, kemudian Mhm. lama-lama dia tambah turun di garis kuning, nah itu dia yang nggak normal. Oke, berarti kurvanya ya dok ya yang perlu diperhatikan ya. Mungkin kecukupan naik berat badannya itu ya dok ya yang jadi ini ya dok ya. Pacuan Ya juga ya, betul, acuan ya dok ya. betul, Mbak. Betul. Oke dokter. Dari Mom Kartika nih dokter.
Dok, kalau anak sudah cek darah, HB-nya rendah, selain dapat suplemen zat besi dan mulai makan makanan dengan zat besi, ada hal atau langkah apa lagi ya dok untuk menaikkan HB-nya dan mengkontrolnya dok? Kalau memang anemianya memang udah terbukti dia kekurangan zat besi, berarti Ya. jawabannya adalah cukup dengan suplemen zat besi saja, Mhm. pasti nanti HB-nya akan meningkat kok. Dan Oke. sebenarnya dari pengalaman, seiring dengan HB-nya meningkat itu, nafsu makannya juga akan cukup bagus banget. Jadi Oke. biasanya ketika kontrol itu, mereka Ya. 3 bulan kemudian HB-nya normal, berat badannya pun juga akan normal dia. Oke. Oke. Gitu. Berarti GTM tuh bisa jadi salah satunya eh, anemia berarti ya dok ya, bisa jadi ya dok ya. Nah, betul, betul, betul. Bisa jadi. Ya, oke. Mungkin kita akan pilih 3 pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa ya dokter ya. Boleh, boleh, Mbak. Oke. Nah, ini kalau susah makan terus saya ekstra seperti obat zat besi apa boleh? Boleh ya berarti tadi ya dok ya. Ya, boleh sih, tapi sebenarnya Tapi kembali lagi bukan ya, karena Mbak. susah makan gitu ya dok. Iya, kita kita jarang sekali menemukan sebuah penyebab kalau masalah GTM atau susah makan itu hanya satu faktor yang Ya, menyebabkan. Biasanya sih ya, multifaktor ya. Jadi ya. tidak bisa kita membuat satu ini karena kecuali memang karena penyakit ya atau contohnya karena infeksi saluran kencing kayak gitu pasti oke lah ya. Tapi kalau udah berkaitan dengan anemia kekurangan zat besi biasanya juga karena udah susah makan, ibunya juga udah stres ya, jadinya Ya, otomatis pun feeding rules-nya pun tidak bisa nggak bisa ya. tercukupi dengan baik sih. Oke, Jadinya ya, coba ya, harus dok. dievaluasi lagi sebenarnya. Iya. Oke, dokter. Dok, pertanyaan selanjutnya nih, Dok, dari Mom Intan. Dok, konsumsi vitamin zat besi baiknya sebelum makan atau sesudah makan ya, Dok? Karena katanya zat besi dikonsumsi sebelum makan agar mudah terserap nih, Dok. Ya, betul. Jadi konsumsi zat besi, suplemen zat besi yang beredar di Indonesia itu ada beberapa macam. Ya. Jadi memang harus dilihat dulu ibu membeli suplemen zat besinya yang tipikalnya apa. Karena Oke. ada suplemen zat besi yang memang harus dikonsumsi pada saat perut kosong, tetapi ada juga suplemen zat besi yang sekarang memang sudah baru muncul dengan rasa yang lebih enak. Itu Hmm. dia bisa dikonsumsi bersama-sama dengan makanan atau setelah makan. Jadi Oke. lihat isinya, kalau cuma isinya ferros fumarat atau ferros sulfat, itu dia bisa dikonsumsi, dia dikonsumsinya sebelum makan. Tapi kalau Oke. dia udah yang bentuknya iron, udah IPC bentuknya, dia boleh dikonsumsi bersama-sama dengan makanan. Gitu. Oke. Berarti memang ada yang bisa dikonsumsi kan biar nggak terlalu ada rasanya gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi memilih suplemen zat besi pun juga harus dilihat juga isinya apa, Hmm. setara dengan kandungannya berapa itu harus diperhatikan juga karena tidak semua merek suplemen zat besi itu sama dia. Ya. Oke dok. Nah berarti dok, misalnya anak makan nih kan ya dalam makanan itu ada kandungan zat besi. Apakah setelahnya minum susu itu sebenarnya benar nggak sih dok bisa menghambat penyerapan zat besinya gitu dokter? Betul, betul, Oke. betul. Itu memang betul. Jadi memang kalau yang vitamin zat besi yang ferus yang saya bilang itu, memang Hmm. dia tidak boleh dikonsumsi setelah minum susu formula. Karena itu memang Oke. dia akan menghambat dia nanti. Jadi paling tidak dijeda 1 sampai 2 jam setelah minum susu formula atau memang sebaiknya pada perut kosong. Terus juga harus diperhatikan juga ya Mbak Dinda ya, Ya. kalau udah anaknya udah agak gede ya, Hmm. udah usianya 1 tahun ke atas juga hati-hati Ya. terhadap makanan-makanan yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, Oke. karena terkadang tanpa kita sadari anak-anak juga ikut-ikutan mengkonsumsi makanan-makanan itu gitu. Ya. Jadinya menghambat dia makin penyerapan zat besinya. Mhm. Oke dokter. Berarti memang sebaiknya jangan langsung
minum susu ya dok ya, karena banyak banget nih dok pasti ibu-ibu nih yang curhat juga. Habis makan kan ngantuk, maunya tidur, kalau tidur rewel harus minum susu kayak gitu. Jadi sebaiknya Ya, dijeda ya dokter ya. sebaiknya dijeda atau memang kalau mau aman ya udah berarti pada saat perut kosong. Terus juga ya hati-hati ya kalau udah dikasih preparat zat besi, misalnya usianya setahun ke atas, tapi ya jangan tiap hari anaknya minum teh atau sehari 2 kali, 3 kali Ya, minum teh ya. ya. Karena teh juga menghambat penyerapan zat besi. Jadi hati-hati karena memang ya budaya kita di mana-mana Ya, gampangnya kalau di rumah makan kita pesenin es es teh ya, teh. Mbak. Ya. Berarti berlaku untuk orang dewasa juga ya dok ya? Iya benar. Ya, Jadinya apalagi kalau di warung Sunda kan kita belum pesan aja udah ya. dapat gratisan aja teh hangat ya. Ya. Betul. Betul betul Wah, dok. jadinya ya hati-hati dengan makanan-makanan yang Ya. memang hambat penyerapan zat besinya itu sendiri. Ya. Berarti zat besi asli dari makanan itu juga bisa keserap kalau habis itu minum teh, tadi Iya, susu iya, itu juga iya ya iya dok berarti ya? terhambat. Contohnya misalkan nih kita makan bayam ya, bayam sama daging tuh, misalkan kita makan empal, empal sayurnya bayam sama nasi kan berarti udah lumayan Ya, itu zat besinya. Nah, tapi ya, minumnya teh. Misalkan ya, yang harusnya sebenarnya dalam makanan kita itu udah ada 6 gram zat ya. besi, bisa jadi Ya. yang terserap sama tubuh tuh hanya 4 gram aja gitu. Ya karena memang temennya teh ya. Itu emang paling enak sih dok. Memang teh paling enak sih. Kan apalagi slogannya apapun Ya, makanannya jangan lupa minumnya satu aja ya. betul. Oke dok. Berarti paling enggak dijeda ya itu sesuai feeding rules ya dok ya, dijeda paling Iya, enggak 2 jam gitu ya dok ya. betul, betul ya. Nah, oke dok. Mungkin satu lagi nih ya dok ya, pertanyaan terakhir nih dokter. Heeh. Mau jam 9. Oke, kita pilih. Teh, kopi, susu beserta turunannya. Betul berarti ya dok ya. Kopi juga ya dok ya. Benar, kopi juga Mbak. Iya. Oke, makanan apa saja yang menghambat penyerapan zat besi? Ada lagi nggak dok mungkin selain tadi teh dan kopi? Itu apa? Oat, gandum, gandum tapi Oh, gandum oat itu sendiri, saya belum pernah membaca lebih detail lagi, tapi saya ya. membaca dari sumber-sumber dokter nutrisi, kalau Mhm. gandumnya utuh ya Mbak. Nah, saya itu bukan terlalu orang Oke, yang pencinta gandum, tapi kan ada beberapa ya, ibu-ibu modern sekarang itu ya, sangat mencintai gandum ya. Jadi udah ya, berbagai macam masakan dari gandum. betul. Tapi kalau saya lihat di supermarket, Mhm. gandum itu ada yang utuh, ada juga yang enggak ya yang udah di-cut ya. Nah, yang pasti Ya, sih yang menghambat besi itu yang utuh dia. Yang utuh ya. dia tidak bisa untuk agak menghambat zat besinya dia. Cuman Mhm. kalau dari penelitian ya kalau yang orang Indonesia yang paling banyak dikonsumsi itu adalah teh dan kopi itu sih Mbak. Ya, betul betul dok. Nah, Itu oke deh paling dokter. paling paling enak sih ya kayaknya. Paling itu default soalnya dok, di mana-mana jualnya es teh soalnya. Mau di entah itu di pecelelan tadi mana pasti Benar-benar. ya. Nah, di pinggiran jalan aja kita Ya, lalapan di pinggiran jalan aja minumnya teh hangat ya. betul. Oke, dokter Melisa, udah selesai ini dokter malam hari ini. Wah, seru banget dokter. Terima kasih banyak dokter sudah mau berbagi sama MPASI Baysat dan juga ibu-ibu audiens kita dokter. Insya Allah bermanfaat sekali ilmunya untuk ibu-ibu di Amin. rumah. Jangan lupa ibu-ibu yang belum follow Instagramnya Dokter Melisa langsung di follow aja. Nanti siapa tahu Dokter Melisa ada live lagi mungkin dengan akun lain gitu ya, atau live sendiri juga kalau mau berinteraksi langsung sama Dokter Melisa bisa langsung di follow aja Instagramnya. Gitu. Oke, Terima oke. kasih Dokter Melisa atas Makasih banyak kesempatannya. Mbak Dinda. Terima kasih banyak dokter. Semoga sehat terus ya dokter ya. Terima kasih. Semoga Mbak Dinda juga sehat terus. Jadi bisa selalu sharing tips MPASI buat Amin, para bunda di amin. seluruh Indonesia. Oke, terima kasih banyak Dokter Melisa waktunya. Ya, makasih Mbak Dinda. Selamat Sampai ketemu di lain malam. kesempatan. Selamat malam. Terima kasih dokter. Oke, ya.
Moms, itu tadi live kita bersama Dr. Melisa seru banget ya. Banyak banget obrolannya ngalor ngidul, nggak hanya tentang anemia, juga es teh tadi disebut-sebut. Mungkin ibu-ibu di rumah nih, mungkin yang baru tahu bahwa es teh itu adalah mengandung zat amin ya, yang bisa menghambat penyerapan zat besi. Jadi besok lagi, kalau makan ya di pecel lele atau di mana minumnya mungkin jangan es teh gitu. Lumayan kan ya zat besinya yang harusnya masuk ke tubuh kita tapi malah jadi terhambat gitu penyerapannya. Begitu juga dengan anak-anak, sebisa mungkin batasi dulu ASI habis makan ya. Pasti anak-anak pengennya kalau habis makan kan minum susu, ngantuk, tidur gitu ya. Cuma sebaiknya mulai sekarang mungkin kalau belum dikasih jeda deh. Sayang banget karena tadi dokter Melisa juga bilang penting banget untuk mencukupi kebutuhan zat besi untuk kognitif anak kita ke depan ya, perkembangan otaknya bagaimana, apalagi fase MPASI ini adalah fase golden period ya, 1000 hari pertama kehidupan, di mana pertumbuhan otak itu berkembang 80%. Bayangkan, 80% pertumbuhan otak manusia itu terjadi di 1000 hari pertama kehidupan. Anak mom di rumah sekarang melalui fase itu. Jadi please, yuk bareng-bareng kita optimalkan tumbuh kembangnya. Nggak mau gini-gini aja kan ya, pengennya lebih bagus daripada kita, pengennya lebih baik daripada kita. Indonesia juga punya generasi penerus bangsa yang lebih baik. Pertama sekolahnya di mana? Di ibunya, di rumah. Kita yang memfasilitasi anak-anak kita gimana caranya biar pertumbuhannya optimal, perkembangannya juga optimal gitu ya. Biar nanti bagaimana dia besar nanti juga bisa uh, optimal juga gitu ya, nilai-nilainya bagus dan lain-lain gitu. Terima kasih banyak yang sudah nonton live Instagram malam hari ini. Live-nya akan aku save ya. Jadi kalau mom yang ketinggalan tadi malam hari kita ngomongin tentang mewaspadai anemia pada si kecil bersama dengan Dr. Melisa SPA, bisa ditonton lagi nanti ya. Silahkan dicek lagi. Yang belum follow silahkan follow dulu, yang belum nyalakan notifikasi silahkan nyalakan dulu notifikasinya. Akan ada banyak banget konten-konten seputar MPASI dan tumbuh kembang anak yang relate, yang terjamin ininya ya, apa namanya, source-nya gitu ya, semuanya kita based on jurnal, IDAI, WHO kayak gitu ya. Jadi insya Allah semua kontennya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih untuk mom yang sudah menonton. Mohon maaf yang baru gabung nih, kita hari ini udah selesai tapi nanti masih bisa disimpan ya. Silahkan nanti ditonton lagi. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Salam untuk si kecil di rumah, semoga tumbuh kembangnya baik, MPASI-nya lancar, tidak ada drama-drama MPASI, happy terus, momnya happy, anaknya happy, di rumah aja dulu, nggak usah kemana-mana ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak. Selamat malam. Dadah.